Shalom semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas Tuhan begitu baik, selalu memberikan kita sehat, kuat, damai, sukacita. Sebentar lagi kita akan mendengar sabda Tuhan. Maka sebelumnya kita masuk dalam doa lebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang luar biasa, agung dan mulia. Berikan kami kekuatan, kesabaran, hikmat, pengetahuan, supaya kami bisa simak firman-Mu dengan baik. Apa yang disampaikan firman kepada kami bisa memahami dan jelas, dan kami bisa melakukan semuanya. Pimpin sepanjang renungan firman ini tidak ganggu oleh manapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya ambil, Allah yang tak terbatas. Mungkin banyak orang ingin mengerti apakah arti sebenarnya Allah itu tak terbatas. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi sifat Allah yang tidak terbatas berarti Allah berada di luar dan tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Tidak terbatas berarti tanpa batas. Ketika kita merujuk Allah sebagai suatu yang tidak terbatas, secara garis besar kita menganggap Dia sebagai Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Maha Tahu itu berarti Allah mengetahui segala sesuatu, bahwa Ia memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Pengetahuannya yang tidak terbatas menyatakan dirinya sebagai penguasa yang berdaulat dan hakim atas segala hal. Allah tidak hanya mengetahui segala hal yang akan terjadi, namun juga mengetahui segala hal yang dapat mungkin terjadi. Nah, tidak ada namanya kebetulan dalam Allah. Tidak ada seorang pun dapat menyembunyikan dosanya daripadanya. Ada banyak ayat dalam Alkitab menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ini. Salah satunya kita ambil di 1 Yohanes pasal 3 ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan Maha Kuasa, berarti Allah itu penuh dengan segala kuasa. Ia memiliki kekuasaan tidak terbatas. Memiliki seluruh kekuasaan ini penting, sebab hal itulah membentuk kemampuan Allah untuk mewujudkan kedaulatannya. Nah, karena Allah itu Maha Kuasa, memiliki kuasa tidak terbatas, tidak ada yang dapat menggagalkan ketetapannya untuk terwujud. Termasuk tidak ada yang dapat menghalangi atau menghindari tujuan ilahinya untuk terpenuhi. Nah, ada banyak juga ayat dalam Alkitab menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang tak terbatas. Kita bisa lihat Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Maha Hadir berarti Allah selalu ada. Tidak ada tempat bagi saudara untuk bersembunyi dengan kehadiran Allah. Allah tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Ia hadir setiap waktu dan ruang. Kehadiran Allah tidak terbatas ini sangat penting, karena ini menjadikan Allah bersifat kekal. Allah selalu ada dan akan selalu ada. Sebelum waktu dimulai, Allah telah ada. Sebelum dunia atau segala sesuatu dijadikan, Allah telah ada. Ia tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak pernah ada kesempatan di mana Ia tidak hadir. Tidak akan pernah ada kesempatan di mana Ia berhenti hadir. Kemudian, ada juga banyak ayat dalam Alkitab menjelaskan kepada kita sifat Allah yang luar biasa.
Kita bisa lihat di Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Allah itu tidak terbatas, ia juga dapat dikatakan luar biasa. Berarti Allah jauh melebihi segala makhluk, lebih besar dari segala makhluk dan berdaulat. Artinya Allah itu jauh di atas, melebihi kita semua, kemampuan kita untuk memahaminya. Jika ia tidak menyatakan dirinya sendiri, kita tidak akan mengetahui atau memahami siapa dirinya sesungguhnya. Namun, beruntung Allah tidak pernah membiarkan kita menjauh darinya. Sebaliknya, Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui wahyu umum, atau disebut penciptaan alam semesta atau hati nurani kita. Kalau wahyu khusus, firman Tuhan dalam bentuk tulisan Alkitab. Nah, itu sebabnya kita dapat mengenal Allah, kita dapat mengetahui bagaimana berdamai dengan Allah, bagaimana bisa hidup sesuai kehendaknya. Terlepas dari kebenaran bahwa kita terbatas dan Allah tidak terbatas. Kita dapat mengetahui, memahami Allah sebab ia telah menyatakan dirinya kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi seseorang merasa bahwa masalah yang dialami sangatlah besar. Ia sudah berdoa, tapi ketika memikirkan kembali masalahnya, timbul kelakuan. Ia meragu, apakah Tuhan sanggup menolong? Bagaimana kalau tidak? Dan berbagai ketakutan mulai timbul. Si iblis atau si jahat mengambil bagian untuk memainkan alam pikiran, sehingga membuat seseorang meragukan, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Bila kita mengalami keraguan tentang kehidupan dan masa depan kita, terimalah kabar baik, yaitu kuasa Tuhan tak terbatas. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan kita pikirkan. Pertama, kita harus percaya Tuhan lebih sempurna dari doa kita. Jadi kata-kata dalam doa terbatas. Bahkan harus diakui terkadang kita lupa berdoa. Tetapi bila kita percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa Ia sanggup melakukan dengan lebih baik, lebih banyak, lebih sempurna dari doa kita. Tuhan tahu segala kebutuhan kita, lebih dari yang kita minta. Tuhan tahu terbaik bagi kita, lebih dari yang kita doakan. Oleh sebab itu, percayakan hidup kita kepadanya. Kita lihat Mazmur 37 ayat 5 yang berbunyi demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, yang kedua, jangan membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Kita kadang berharap Tuhan akan melakukan seperti yang kita pikirkan. Padahal Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar daripada kita pikirkan. Sebenarnya kita harus menyerahkan sepenuhnya semua yang kita doakan dan pikirkan ke dalam Tuhan. Persilakan Tuhan berkarya.
agar kehendaknya yang terbaik dan sempurna terjadi dalam hidup kita. Membatasi Tuhan dengan pikiran kita sama artinya dengan mengandalkan diri sendiri yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, kita baca lagi Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, mari kita percaya sepenuhnya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan, yang kita pikirkan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri renungan firman Tuhan malam ini, ada satu kesaksian. Ada pada suatu hari Minggu, seorang wanita datang kepada seorang pendeta untuk berdoa pada waktu doa di salah satu kebaktian gereja. Wanita itu mengatakan kepada pendeta itu bahwa dia telah membuat beberapa keputusan yang salah dalam hubungannya dengan putrinya. Mereka berada dalam perselisihan dan tidak berbicara satu sama lain. Wanita itu begitu putus asa. Sepertinya tak ada harapan untuk situasi menjadi normal seperti semula. Sepertinya ada sebuah gunung di antara dirinya dan putrinya. Saat pendeta mendengarkan ceritanya, secara jujur dalam hati wanita itu berkata bahwa dia tidak tahu apa yang harus dikatakan dalam doanya. Tetapi ketika pendeta itu mulai berdoa, seakan-akan dia mendengar dirinya berkata sesuatu yang dia rasa tidak pernah dikatakan sebelumnya. Wanita itu berkata, Tuhan, sepertinya tangannya terikat. Tidak ada lagi bisa saya lakukan. Kemudian sesuatu menggerakkan hatinya dan dia berkata, Tuhan, meskipun tangannya terikat, aku tahu tangan Tuhan tidak terikat. Begitu kata-kata melewati bibirnya, sesuatu melompat dalam dirinya, dan dia melihat cahaya harapan bersinar pada wajahnya. Wanita itu segera mengubah fokus dan penuh dengan iman. Wanita tahu dia tidak memiliki semua jawaban, tapi dia bisa melihat melampaui batasnya, pikirannya, dan membuka hatinya untuk apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupnya. Nah, dengan imannya wanita yakin bahwa Tuhan akan membuka jalan agar hubungan dia dan putrinya akan kembali harmonis seperti sedia kala. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini atau malam ini, mungkin kita sedang menghadapi situasi yang sama atau mirip seperti wanita tadi. Merasa seperti tangan kita terikat dan kita tak berdaya. Mungkin suara-suara negatif yang terus berdengung dalam kepala kita mengingatkan kita bahwa itu tidak akan berhasil atau hal-hal tampaknya tidak mungkin terjadi. Mungkin benar bahwa tangan terikat dan tak berdaya. Semua usaha telah kita lakukan, tapi hasilnya tetap sama, tak berhasil. Tetapi ingatlah selalu bahwa tangan Tuhan tidak pernah terikat. Dengan Allah segala sesuatu mungkin. Allah bisa melakukan apapun diperlukan untuk membawa kita melalui semua pergumulan kita. Karena kuasanya tidak terbatas. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah kita. Tidak hanya tangannya bebas untuk membantu kita hari ini, tetapi tangannya selalu berusaha meraih kita, mengundang kita untuk datang mendapatkan ketenangan jiwa kita. Tidak peduli
apa yang telah kita lakukan. Tidak peduli apa telah menimpa kita. Kasih Allah tidak mengenal batas. Allah siap, bersedia, mampu membantu kita ketika kita datang kepadanya. Hari ini, malam ini, saya ingin supaya kita mencoba untuk melihat melampaui batas pikiran kita. Mempertimbangkan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak bisa melihat sebuah jalan keluar dari masalah atau pergumulan kita. Tapi Tuhan bisa membuat jalan keluar bagi kita. Tak peduli apa yang kita hadapi. Hadapi itu dalam iman. Jangan ragu dan mundur. Tangan Allah tidak pernah terikat. Allah lebih dari mampu melakukan hal yang mustahil dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kita yakin percaya. Allah kita sembah, Allah yang tak terbatas. Saya mengakhiri renungan firman, saya ambil satu ayat lagi, Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami syukur kepadamu mulai malam ini. Kami hal yakin percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas. Engkau sanggup melakukan segalanya. Tidak ada satupun bisa menghalang-Mu. Tidak sesuatu pun bisa merebut dengan tangan-Mu. Bagi-Mu tidak ada mustahil. Mulai malam ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami harus pegang pada janji-Mu. Kami harus pegang pada firman-Mu. Karena Engkau Allah tidak pernah bohong. Engkau Allah sanggup segala-galanya. Melampaui segala-galanya. Terima kasih Tuhan lewat firman-Mu hari ini. Kami mau praktekkan hidup kami. Selalu percaya yakin. Allah kami sembah, Allah yang hidup. Allah kami sembah, Allah sanggup melakukan segalanya. Berkati setiap yang hadir pada malam ini. Berkati usaha pekerjaannya. Berkati masa depannya. Ya, apa mereka inginkan, lindungkan akan tercapai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.